Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Hari ini kita mempunyai tema bahasan pada pelajaran PKN dalam materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Namun, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pelajarannya. Sebelumnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang yang didahului dengan menunaikan kewajibannya. Jadi, kita akan mendapatkan hak setelah apa yang menjadi kewajiban kita ditunaikan terlebih dahulu. Lalu, pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tanggung jawabnya. Apabila kewajiban dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, jika apa yang sudah menjadi kewajiban kita itu telah kita tunaikan, maka kita bisa menuntut daripada hak yang menjadi milik kita. Setelah itu, marilah kita cari tahu apa sih hak dan kewajiban kalian sebagai anak dalam rumah. Pertama-tama kita bahas hak anak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang daripada orang tua. Seperti yang telah diuraikan di atas, mendapatkan kasih sayang adalah hak anak. Saat masih kecil, ibu selalu menyuapi, menjaga, dan memeluk dengan penuh kasih sayang, dan ayah selalu mengajak bermain. Setelah anak tumbuh besar, kedua orang tua akan tetap menyayangi, walaupun dengan cara yang berbeda. Ibu tidak lagi menyuapi, tetapi ia selalu menyiapkan makanan yang bergizi agar anak dapat tumbuh sehat dan kuat. Ayah juga selalu bekerja keras mencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua harus disyukuri dengan cara menghormati dan menghargai mereka. Sebagai anak, kita juga harus berterima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang telah mereka berikan. Lalu, hak anak di rumah yang kedua yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari kedua orang tuanya. Apa yang dirasakan saat kalian berjalan di bawah terik matahari? Tentu akan merasa kepanasan, bukan? Dan apa pula yang dirasakan saat harus berjalan di bawah hujan deras? Tentu kita akan kedinginan dan bisa jatuh sakit. Artinya, manusia membutuhkan perlindungan dari segala hal yang dapat membahayakan dan membuat kita sakit. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan berupa tempat tinggal yang sehat dan nyaman, baju yang layak, serta keamanan agar dapat tumbuh dengan baik. Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan waktu untuk bermain. Tentu, kita dapat merasakan betapa bahagianya saat bermain dengan teman-teman, bukan? Kita dapat melakukan berbagai hal yang kita sukai. Masa anak-anak adalah masa bermain yang akan dilewati oleh semua orang. Bermain adalah hak setiap anak. Saat bermain, seringkali anak membuat ruangan menjadi kacau atau berantakan. Oleh karena itu, setelah selesai bermain, kalian berkewajiban untuk merapikan kembali ruangan dan barang-barang yang telah dipakai. Setelah dirapikan, ruangan kembali bersih dan rapi sehingga semua orang merasa nyaman. Yang keempat adalah hak mendapatkan kesehatan. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Saat tubuh kita sehat, kita dapat belajar, bermain, dan mengerjakan segala sesuatu dengan nyaman. Sebaliknya, saat tubuh kita sakit, kita tidak mungkin dapat belajar dengan baik. Kita juga tidak mungkin bisa bermain saat badan kita sakit. Kesehatan adalah hak anak. Saat sakit, anak berhak mendapatkan pengobatan yang terbaik agar bisa kembali sehat. Yang kelima, anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua, misalnya mengenai budi pekerti dan pengetahuan lain.
Itulah merupakan hak anak yang diberikan oleh orang tua di rumah. Selanjutnya kita bahas tentang kewajiban anak di rumah. Yang pertama, anak harus rajin belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, anak berkewajiban untuk membantu meringankan tugas orang tua di rumah sesuai dengan kemampuannya, misalnya mencuci gelas dan mencuci piring sendiri, lalu membereskan tempat tidur dan mainannya sendiri, menyapu, dan lain sebagainya. Kewajiban yang ketiga adalah anak harus menurut kepada orang tua, menghormati, menerima nasihatnya, dan menyayangi kedua orang tuanya. Yang keempat, anak harus senantiasa mendoakan kedua orang tua agar selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Anak juga harus tetap mendoakan orang tua meski orang tua sudah meninggal dunia. Jadi jangan lupa sehabis sholat tetap doakan kedua orang tua kalian. Baik, tadi itu adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang kita akan bahas tentang hak dan kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapat pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, anak berhak menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, anak berhak untuk mendapat penghargaan atas prestasi yang sudah diraihnya. Yang keempat, anak memperoleh bimbingan yang maksimal dalam belajar. Yang kelima, anak berhak mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Dan yang terakhir, anak berhak mendapat nilai atau laporan atas hasil daripada proses pendidikan yang diikuti. Itulah hak yang bisa kalian terima sebagai anak di sekolah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, kalian harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik, mulai dari mengerjakan tugas, membaca materi, menyaksikan video saat pembelajaran online, ataupun mengerjakan tugas-tugas dan juga mengumpulkan tugas. Selanjutnya itu, kalian harus memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan saat di sekolah. Selanjutnya, kalian harus hadir di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan. Ini berlaku nanti pada saat kita sudah mulai masuk sekolah seperti biasanya ya. Yang keempat, kalian wajib untuk memberi keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada saat tidak masuk sekolah. Nah, ini berlaku juga dalam pembelajaran online. Jangan sampai setiap harinya kalian absen atau tidak masuk tanpa adanya keterangan oleh wali kelas yang bersangkutan. Yang kelima, kalian wajib menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Contohnya apa? Tidak boleh mencoret-coret meja, ataupun tidak boleh merusak daripada bangku dan sebagainya. Yang keenam, kalian wajib mengikuti ulangan atau tes yang diadakan oleh sekolah. Selanjutnya yang terakhir, kalian berkewajiban untuk menjaga penampilan diri dengan rambut yang rapi dan berpakaian yang sopan. Baik, itulah materi kita tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat dan berguna bagi keseharian dan juga kebiasaan kalian di rumah maupun di sekolah. Mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.